Pada zaman dahulu, di tengah gurun Sinai yang gersang dan tandus, terdapat sekelompok besar orang Israel yang baru saja dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Mereka dipimpin oleh seorang pria yang dikenal dengan kebijaksanaan dan keberanian, yaitu Moses. Musa bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang nabi yang memiliki hubungan istimewa dengan Tuhan. Disinilah, dalam suasana penuh mukjizat dan harapan, dimulai penulisan kitab paling suci bagi bangsa Yahudi, Torah. Suatu hari, setelah perjalanan panjang meninggalkan Mesir, Musa memimpin bangsanya ke kaki Gunung Sinai. Gunung itu tinggi menjulang dengan puncak yang seolah menyentuh langit. Di tempat yang sakral itu, Musa menerima panggilan yang mengubah segalanya. Tuhan memanggilnya naik ke puncak gunung untuk menerima hukum dan ajaran yang akan menjadi pedoman hidup bagi bangsa Israel. Di puncak Gunung Sinai, Tuhan berbicara langsung kepada Musa. Dalam gemuruh guntur dan kilat yang menyilaukan, Musa menerima 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di atas 2 loh batu. Namun, bukan hanya 10 perintah ini yang diberikan. Tuhan mengungkapkan berbagai hukum, perintah, dan kisah yang akan membentuk identitas bangsa Israel. Musa, sebagai utusan Tuhan, menuliskan semuanya dengan cermat. Hari demi hari, Musa menerima wahyu Tuhan. Di dalam kemah suci yang dikenal sebagai kemah pertemuan, Musa menuliskan hukum-hukum dan ajaran yang mengatur kehidupan sehari-hari, termasuk cara beribadah, hukum sosial, dan etika. Proses ini tidak terjadi dalam satu malam. Itu berlangsung selama bertahun-tahun sepanjang perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Musa menulis dengan hati-hati, menyampaikan setiap kata yang diterimanya dari Tuhan kepada umat Israel. Penulisan Torah bukan sekadar mencatat hukum, ia juga memuat sejarah panjang bangsa ini. Dimulai dari penciptaan dunia dalam kitab Kejadian, kisah Adam dan Hawa, banjir besar Nabi Nuh, hingga petualangan para leluhur bangsa Yahudi seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Kisah-kisah ini menjadi cerminan perjuangan, kesetiaan, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Torah juga mengisahkan perjalanan bangsa Israel di padang gurun dalam kitab Bilangan, di mana mereka mengalami berbagai ujian, pemberontakan, dan mukjizat. Lalu ada kitab Imamat yang berisi peraturan-peraturan keagamaan yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Kitab Ulangan menjadi rangkaian pidato terakhir Musa, mengulang hukum-hukum dan ajaran yang telah disampaikan sebelumnya, seolah menjadi pesan perpisahan sang pemimpin sebelum bangsa ini melangkah ke tanah perjanjian. Di akhir hayatnya, Musa menatap tanah Kanaan dari kejauhan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya, namun ia sendiri tidak akan memasukinya. Ia menyerahkan tugas kepemimpinan kepada Yosua. Namun, warisan terbesar Musa adalah Torah yang diserahkannya kepada bangsa Israel untuk dipelajari, dijalani, dan dijaga selama-lamanya. Torah bukan hanya sekumpulan tulisan, tetapi sebuah jalinan sejarah, hukum, dan iman yang membentuk identitas bangsa Israel hingga hari ini. Kitab suci ini menjadi pusat kehidupan keagamaan Yahudi, mengingatkan mereka akan perjanjian dengan Tuhan dan panduan menuju kehidupan yang penuh berkah. Penulisan Taurat adalah proses yang melibatkan sejumlah tokoh dan peristiwa penting dalam sejarah Yahudi. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa utama yang berkaitan dengan penulisan Torah. Moses, dengan tongkat di tangannya, Musa memimpin ribuan orang melewati laut yang terbelah, padang gurun yang luas, dan menghadapi tantangan demi tantangan dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan. Namun, di balik kepemimpinannya yang kuat, Musa juga memiliki tugas yang lebih besar, menerima dan menuliskan hukum Tuhan yang dikenal sebagai Torah. Perjalanan bangsa Israel tidaklah mudah. Selama bertahun-tahun, mereka berkelana di padang gurun, hidup dalam kemah, dan mengandalkan manna dari langit sebagai makanan sehari-hari. Di tengah perjalanan inilah Tuhan memanggil Musa naik ke puncak Gunung Sinai, gunung yang tinggi menjulang, diselimuti awan pekat dan penuh dengan gemuruh petir.
Ini adalah momen suci yang akan mengubah arah sejarah bangsa Israel selamanya. Di puncak Gunung Sinai, Musa berdiam sendirian. Ia berdiri dalam keheningan yang hanya dipecahkan oleh suara Tuhan. Dalam suasana penuh kemuliaan itu, Tuhan memberikan 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di atas 2 loh batu. Ini bukan sekadar perintah biasa. Ini adalah dasar moral dan hukum yang akan menjadi pondasi hidup bangsa Israel. Musa dengan penuh hormat membawa loh-loh batu itu turun dari gunung, menunjukkan kepada bangsanya apa yang telah ia terima dari Tuhan. Namun, tugas Musa tidak berhenti di sana. 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah permulaan. Tuhan terus berbicara kepada Musa, mengungkapkan hukum-hukum lainnya yang harus dijalani oleh bangsa Israel. Hukum-hukum ini mencakup cara beribadah, hukum sosial, aturan pengorbanan, dan banyak perintah lainnya yang tertuang dalam 5 kitab yang kelak dikenal sebagai Torah. Musa menuliskan semua ajaran ini dengan teliti, dari hukum-hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari hingga kisah-kisah yang membentuk identitas bangsanya. Di tengah perjalanan di padang gurun, Musa seringkali masuk ke dalam kemah pertemuan, sebuah tempat khusus di mana ia berbicara langsung dengan Tuhan. Di sana, Musa mendengarkan, menulis, dan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Setiap hukum, setiap peraturan, dan setiap kisah yang dituliskan menjadi pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh setiap orang Israel. Musa menulis dengan hati-hati, mengetahui bahwa setiap kata adalah pesan suci yang berasal dari Tuhan. Setelah bertahun-tahun memimpin dan menuliskan ajaran Tuhan, Musa tiba di akhir perjalanannya. Ia berdiri di puncak Gunung Nebo, memandang ke arah tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dengan mata yang penuh haru, ia menyadari bahwa ia tidak akan memasuki tanah itu. Tetapi tugasnya telah selesai. Ia telah memberikan warisan terbesar yang pernah ada, Torah, kitab yang berisi hukum, kisah, dan janji Tuhan. Musa meninggal di gunung itu dan bangsa Israel berduka atas kepergiannya. Tetapi warisan Musa, Torah, tetap hidup. Torah menjadi panduan yang membimbing bangsa Israel sepanjang sejarah mereka, mengingatkan mereka akan hukum Tuhan dan perjanjian yang telah mereka buat di kaki Gunung Sinai. Dengan Torah, Musa tidak hanya menuliskan hukum, tetapi juga harapan, iman, dan jalinan kisah yang akan terus hidup dalam hati setiap generasi Israel. Peristiwa pemberian hukum di Gunung Sinai. Salah satu peristiwa paling penting adalah pemberian hukum Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Ini dianggap sebagai momen di mana banyak hukum dan peraturan yang tertulis dalam Torah diturunkan kepada umat Israel. Setelah bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, mereka memulai perjalanan panjang menuju tanah yang dijanjikan, dipimpin oleh seorang nabi besar, Musa. Perjalanan mereka diwarnai oleh mukjizat-mukjizat luar biasa. Laut yang terbelah, tiang awan di siang hari, dan tiang api di malam hari, serta makanan roti manna yang turun dari langit. Namun, tantangan terbesar belum datang. Di tengah gurun yang tandus dan berbatu, mereka tiba di kaki sebuah gunung yang megah dan angker, Gunung Sinai. Gunung Sinai menjulang tinggi dengan puncaknya yang sering diselimuti awan tebal. Disinilah bangsa Israel mendirikan kemah dan beristirahat setelah perjalanan panjang. Namun, tempat ini bukan hanya sekadar perhentian. Tuhan telah memilih Sinai sebagai tempat pertemuan suci, di mana Ia akan memberikan hukum-hukumnya langsung kepada Musa dan seluruh bangsa Israel. Suatu pagi, suara sangkakala yang menggema memenuhi udara, menggetarkan hati semua orang yang mendengarnya. Asap tebal mengepul dari puncak gunung, disertai dengan gemuruh petir dan kilatan-kilat yang menyilaukan. Gunung itu bergetar hebat dan semua orang yang menyaksikan merasa gentar. Tuhan telah turun ke Gunung Sinai, dan seluruh bangsa Israel berdiri dengan gemetar di kaki gunung, menyaksikan kemuliaan Tuhan. Tuhan memanggil Musa untuk naik ke puncak gunung.
Dengan langkah pasti dan hati yang penuh rasa hormat, Musa mendaki Gunung Sinai, meninggalkan bangsanya di bawah. Di atas sana, dalam kabut awan yang tebal dan suara guntur yang bergemuruh, Musa berdiri sendirian di hadapan Tuhan. Di puncak gunung yang suci itu, Tuhan berbicara kepada Musa, memberikan 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi dasar moral dan hukum bagi seluruh bangsa. 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala diukir di atas 2 loh batu, sebuah pesan abadi yang akan menjadi panduan bagi bangsa Israel untuk selamanya. Perintah ini bukan hanya peraturan, tetapi janji suci antara Tuhan dan umatnya yang mengajarkan bagaimana mereka harus hidup, beribadah, dan berhubungan dengan sesama. Musa menerima loh batu itu dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab, mengetahui bahwa ia sedang membawa pesan paling penting dalam sejarah bangsanya. Namun, pemberian hukum tidak berakhir di sana. Selama 40 hari dan 40 malam, Musa tinggal di atas gunung, berbicara dengan Tuhan dan menerima lebih banyak hukum serta ajaran. Tuhan menjelaskan dengan detail bagaimana bangsa Israel harus hidup, mulai dari cara beribadah, aturan-aturan persembahan, hingga hukum sosial yang mengatur kehidupan mereka sehari-hari. Semua hukum ini akan membentuk Torah, kitab suci yang menjadi panduan hidup bagi umat Israel. Sementara Musa berada di puncak gunung, bangsa Israel menanti di kaki gunung dengan penuh ketegangan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di atas sana, hanya bisa mendengar suara guntur yang menggema dan melihat kilatan petir yang menyinari langit. Ketika Musa akhirnya turun, ia membawa loh batu itu di tangannya, simbol dari perjanjian baru antara Tuhan dan umatnya. Musa menunjukkan loh batu itu kepada bangsanya dan membaca 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantang. Bangsa Israel mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh kata-kata yang mengandung kebijaksanaan dan kekuatan ilahi. Hukum ini akan menjadi pusat dari kehidupan mereka, pedoman yang mengingatkan mereka akan hubungan suci dengan Tuhan. Peristiwa di Gunung Sinai menjadi momen paling sakral dalam sejarah bangsa Israel. Bukan hanya hukum yang diberikan, tetapi juga kesadaran bahwa Tuhan hadir di tengah mereka, menuntun dan membimbing setiap langkah. Pemberian hukum di Gunung Sinai bukan hanya peristiwa, tetapi sebuah perjanjian abadi yang akan terus mengikat umat Israel kepada Tuhan selama-lamanya. Perjalanan di padang gurun. Setelah peristiwa dramatis pembebasan dari Mesir, bangsa Israel memulai perjalanan yang panjang menuju tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan. Dipimpin oleh Musa, mereka meninggalkan tanah perbudakan dengan harapan baru dan janji kebebasan. Namun, di hadapan mereka terhampar gurun pasir yang luas dan ganas. Tanpa mereka sadari, perjalanan yang seharusnya singkat berubah menjadi 40 tahun pengembaraan di padang gurun, sebuah perjalanan penuh ujian, keteguhan, dan penerimaan hukum Torah yang mengubah mereka menjadi bangsa yang setia pada Tuhan. Di hari-hari pertama, umat Israel penuh semangat. Namun tak lama kemudian, mereka menghadapi kesulitan yang menguji iman mereka. Air yang langka, panas yang membakar di siang hari, dan dingin yang menusuk di malam hari membuat perjalanan ini semakin berat. Mereka seringkali mengeluh kepada Musa, menyesali mengapa mereka meninggalkan Mesir, tempat di mana setidaknya mereka bisa makan dengan cukup, meskipun dalam belenggu perbudakan. Tetapi Musa tidak pernah berhenti mengingatkan mereka bahwa Tuhan selalu menyertai. Dalam setiap langkah mereka, Tuhan menunjukkan kehadirannya dengan cara yang luar biasa. Setiap pagi, bangsa Israel terbangun dengan manna, roti dari surga, yang menutupi tanah gurun seperti embun. Manna ini menjadi makanan mereka selama 40 tahun, memberikan kekuatan bagi setiap orang, tua maupun muda. Ketika air tidak ditemukan, Musa atas perintah Tuhan memukul batu dengan tongkatnya
dan air pun mengalir deras, menyegarkan mereka yang kehausan. Tiang awan memimpin mereka di siang hari, melindungi dari panasnya matahari, dan tiang api menerangi jalan mereka di malam hari. Namun, perjalanan ini bukan sekadar tentang bertahan hidup. Tuhan memanfaatkan waktu 40 tahun ini untuk membentuk bangsa Israel menjadi umat yang kudus. Di puncak Gunung Sinai, Musa menerima 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum-hukum dasar yang menjadi jantung dari ajaran Torah. Hukum ini mengatur bagaimana umat Israel harus hidup, menyembah Tuhan saja, menghormati orang tua, tidak mencuri, tidak membunuh, dan menjaga kesucian diri serta hubungan dengan sesama. Tetapi 10 perintah hanyalah awal dari hukum Torah. Selama pengembaraan ini, Musa terus menerima firman Tuhan yang mengatur segala aspek kehidupan. Di kemah pertemuan, Musa berbicara langsung dengan Tuhan, menerima ajaran tentang ibadah, persembahan, hukum kebersihan, dan tata cara hidup dalam komunitas. Semua hukum ini dicatat dalam 5 kitab yang nantinya dikenal sebagai Torah: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Di sepanjang perjalanan, Tuhan menguji umatnya. Ketika mereka mendekati Kades Barnea, mereka mengirim 12 pengintai untuk melihat tanah Kanaan. 10 dari pengintai itu kembali dengan laporan yang menakutkan tentang raksasa dan kota-kota bertembok yang kuat. Ketakutan melanda umat Israel, dan mereka menolak memasuki tanah yang dijanjikan, tidak percaya bahwa Tuhan akan membantu mereka mengalahkan musuh. Sebagai hukuman atas ketidakpercayaan mereka, Tuhan memutuskan bahwa generasi yang keluar dari Mesir tidak akan memasuki tanah Kanaan. Mereka harus berkelana di padang gurun selama 40 tahun sampai generasi baru lahir, siap untuk mengambil janji itu. Selama bertahun-tahun itu, bangsa Israel belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada saat-saat pemberontakan, seperti ketika umat meragukan kepemimpinan Musa dan Harun. Tetapi Tuhan selalu menunjukkan kuasa-Nya dengan cara yang tegas, mengingatkan mereka bahwa Dia adalah Tuhan yang setia, namun juga tidak membiarkan ketidaktaatan berlalu begitu saja. Di akhir 40 tahun, Musa berdiri di depan bangsa Israel dan mengulangi semua hukum yang telah diberikan. Ia memperingatkan mereka untuk setia kepada Tuhan, untuk tidak menyembah berhala, dan untuk menjalani hidup sesuai dengan hukum yang telah mereka terima. Kitab Ulangan yang menjadi pidato perpisahan Musa berisi pengulangan hukum dan janji berkat serta kutukan yang akan mereka alami tergantung pada ketaatan mereka. Di hari-hari terakhir hidupnya, Musa mendaki Gunung Nebo dan memandang ke tanah Kanaan yang terbentang di kejauhan. Ia tahu bahwa ia tidak akan memasukinya, tetapi ia juga tahu bahwa tugasnya telah selesai. Dengan Torah sebagai warisan yang tak ternilai, Musa meninggalkan bangsa Israel dengan panduan yang akan membimbing mereka sepanjang masa. Mereka adalah umat yang telah ditempa oleh gurun, diperkuat oleh hukum, dan disiapkan untuk mengambil tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Perjalanan 40 tahun di padang gurun bukan hanya tentang pengembaraan fisik, tetapi juga tentang perjalanan iman. Melalui kelaparan, haus, dan pencobaan, Tuhan mengajarkan bangsa Israel untuk percaya dan taat sepenuhnya. Dan dengan hukum Torah di tangan mereka, bangsa ini siap memasuki babak baru dalam sejarah mereka, sebagai umat yang dipimpin bukan hanya oleh nabi dan raja, tetapi oleh hukum Tuhan yang kekal. Kematian Musa. Setelah Musa, pemimpin agung bangsa Israel, wafat di puncak Gunung Nebo, nasib kitab Torah menjadi salah satu warisan terpenting yang ditinggalkan bagi umat Israel. Musa tidak memasuki tanah Kanaan, tetapi ia telah menyerahkan tanggung jawab kepemimpinan kepada Yosua, murid setianya yang akan memimpin bangsa Israel memasuki tanah yang dijanjikan. Namun, lebih dari sekadar kepemimpinan, warisan terbesar Musa adalah Torah,
5 kitab yang berisi hukum, sejarah, dan ajaran Tuhan yang akan membimbing bangsa ini selamanya. Setelah kematian Musa, Yosua dan bangsa Israel tetap berpegang pada ajaran Torah. Musa telah menuliskan semua hukum yang diterimanya dari Tuhan di atas gulungan perkamen, dan kitab ini disimpan di samping tabut perjanjian, sebuah peti suci yang juga menyimpan loh batu 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabut perjanjian ini ditempatkan di kemah suci, di mana kehadiran Tuhan berdiam di tengah-tengah umat Israel selama perjalanan mereka di padang gurun. Selama masa Yosua dan para hakim, Torah tetap menjadi pedoman hidup. Yosua berulang kali mengingatkan bangsa Israel untuk tetap setia pada hukum Tuhan dan tidak berpaling ke penyembahan berhala. Ketika bangsa Israel mulai menetap di tanah Kanaan, mereka mendirikan altar dan mempersembahkan korban sesuai dengan hukum yang tercatat dalam Torah. Setiap pemimpin yang datang setelah Musa diajarkan untuk membaca dan mengajarkan Torah kepada rakyat, menjaga agar hukum ini tetap hidup dalam hati dan tindakan mereka. Namun, setelah masa para hakim berakhir dan kerajaan Israel mulai berdiri, kepatuhan terhadap Torah mengalami pasang surut. Beberapa raja, seperti Daud dan Salomo, berusaha memerintah sesuai dengan ajaran Torah, meskipun tidak selalu sempurna. Namun, ada juga masa-masa kelam ketika bangsa Israel melupakan hukum-hukum Tuhan, menyembah berhala, dan menjalani hidup yang jauh dari ajaran Torah. Pada masa-masa ini, para nabi muncul untuk mengingatkan bangsa Israel akan janji-janji yang tertulis dalam Torah dan mendesak mereka untuk bertobat. Selama masa pembuangan ke Babel, ketika kerajaan Israel dan Yehuda dihancurkan dan bangsa Israel hidup dalam pengasingan, para imam dan ahli kitab berusaha menjaga Torah tetap hidup. Mereka menyalin naskah-naskah Torah, mengajarkannya kepada orang-orang yang terpisah dari tanah mereka, dan memastikan bahwa ajaran Musa tidak dilupakan meskipun mereka jauh dari Yerusalem dan Bait Suci. Setelah kembali dari pembuangan Ezra, seorang ahli kitab dan imam memainkan peran penting dalam memulihkan ajaran Torah di antara bangsa Israel. Ia membaca Torah di hadapan seluruh umat Israel, mengajarkan mereka kembali hukum-hukum Tuhan, dan mengingatkan mereka akan perjanjian yang dibuat di Sinai. Upaya Ezra ini menjadi fondasi bagi kebangkitan kembali komitmen bangsa Israel terhadap Torah, yang kemudian menjadi pusat kehidupan keagamaan mereka. Sejak saat itu, Torah tidak hanya menjadi hukum tertulis, tetapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari umat Israel. Sinagoga-sinagoga didirikan dan para rabi muncul sebagai guru-guru Torah yang mengajarkan, menafsirkan, dan menjaga ajaran Musa tetap relevan dalam setiap zaman. Torah menjadi bagian dari ritual, pendidikan, dan budaya Yahudi, diwariskan dari generasi ke generasi. Kitab Torah yang dimulai dengan tangan Musa menjadi warisan abadi yang tidak hanya memengaruhi kehidupan spiritual bangsa Israel, tetapi juga menjadi dasar hukum moral yang menginspirasi peradaban dunia. Hingga hari ini, Torah tetap menjadi pusat iman Yahudi, dibaca dan dipelajari dengan penghormatan yang tinggi dalam setiap sinagoga di seluruh dunia. Tradisi lisan dan penulisan Kitab Torah yang terdiri dari 5 kitab utama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, tidak hanya dikenal sebagai kumpulan hukum dan sejarah, tetapi juga sebagai hasil dari tradisi lisan dan penulisan yang panjang. Sejak awal, Torah diturunkan melalui proses yang melibatkan penyampaian langsung dari Tuhan kepada Musa, kemudian dilanjutkan dengan tradisi lisan dan penulisan yang memastikan hukum-hukum dan ajaran ini tetap hidup dan terjaga dari generasi ke generasi. Pada awalnya, banyak ajaran yang disampaikan secara lisan. Musa, setelah menerima hukum dan ajaran dari Tuhan, menyampaikannya secara langsung kepada bangsa Israel. Ia mengajarkan hukum-hukum ini dengan berbicara kepada para pemimpin, imam, dan rakyat, memastikan bahwa setiap orang memahami dan dapat mengamalkannya.
Penyampaian lisan ini sangat penting di zaman di mana tulisan belum menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Tradisi lisan berfungsi tidak hanya sebagai sarana pendidikan, tetapi juga sebagai metode yang dinamis untuk menjaga hukum tetap relevan. Setiap pengajaran dilakukan dalam bentuk cerita, kisah, dan perintah yang disampaikan dari mulut ke mulut, diulang-ulang dalam pertemuan keagamaan, dan diajarkan dalam keluarga dari orang tua kepada anak-anak. Melalui lisan, hukum-hukum Tuhan dan kisah nenek moyang mereka menjadi bagian yang hidup dalam kehidupan sehari-hari umat Israel. Tradisi lisan tidak berhenti dengan Musa. Para nabi dan imam yang datang setelahnya terus mengingatkan bangsa Israel tentang ajaran Torah, menafsirkannya sesuai dengan konteks zaman mereka, dan menyesuaikannya dengan situasi yang dihadapi oleh umat. Bahkan setelah hukum-hukum tertulis semakin mapan, tradisi lisan tetap berperan penting dalam menjelaskan, menafsirkan, dan menerapkan ajaran-ajaran Torah. Seiring berjalannya waktu, penulisan menjadi metode utama untuk menjaga ajaran Torah tetap terpelihara. Musa menuliskan hukum-hukum yang diterimanya di atas perkamen, dimulai dengan loh batu berisi 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditempatkan dalam tabut perjanjian. Penulisan ini menjadi simbol dari keabadian ajaran Tuhan dan memastikan bahwa hukum tersebut tidak akan berubah atau hilang. Penulisan Torah terus dilanjutkan setelah Musa wafat. Para imam dan ahli kitab menyalin naskah-naskah Torah dengan sangat hati-hati, memperhatikan setiap huruf dan tanda baca agar tidak ada satupun bagian yang hilang atau keliru. Gulungan-gulungan Torah disimpan dengan sangat rapi di tempat-tempat suci seperti kemah suci dan kemudian di bait suci di Yerusalem. Proses penyalinan ini dilakukan dengan ketelitian luar biasa karena kesalahan dalam menulis dianggap sebagai dosa besar. Selama masa pembuangan ke Babel, ketika bangsa Israel tidak memiliki akses ke bait suci, para imam dan cendekiawan memastikan bahwa Torah terus disalin dan dipelajari. Disinilah muncul tradisi penulisan yang lebih formal, di mana gulungan Torah dibuat dengan bahan terbaik dan naskah-naskah diperiksa berulang kali untuk memastikan keakuratannya. Penulisan ini juga menjadi dasar bagi pembentukan komunitas sinagoga, di mana Torah dibaca dan diajarkan kepada umat yang tersebar. Ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan, tokoh seperti Ezra, sang ahli kitab, berperan penting dalam memperkuat tradisi penulisan Torah. Ezra mengorganisir pembacaan publik Torah di hadapan seluruh bangsa Israel, memastikan bahwa semua orang, baik tua maupun muda, memahami ajaran Tuhan yang tertulis. Sejak saat itu, penulisan dan pembacaan Torah menjadi bagian integral dari kehidupan keagamaan Yahudi. Hingga hari ini, Torah dihormati sebagai warisan tertulis dan lisan yang terus dijaga dengan cermat. Setiap gulungan Torah ditulis dengan tangan oleh seorang ahli yang disebut sofer, yang terlatih khusus untuk menulis teks-teks suci tanpa celah. Pembacaan Torah di sinagoga dilakukan dengan ritme dan nada tertentu, mengikuti tradisi lisan yang telah diwariskan turun-temurun. Tradisi lisan dan penulisan Torah ini tidak hanya melindungi teks dari perubahan, tetapi juga menjaga makna dan jiwa dari ajaran yang terkandung di dalamnya. Torah menjadi pusat dari kehidupan spiritual dan kultural bangsa Yahudi, dan melalui tradisi ini, ajaran Musa tetap hidup dan menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Torah sendiri terdiri dari 5 kitab: Kejadian, Genesis, Keluaran, Exodus, Imamat, Levitikus, Bilangan, Numbers, dan Ulangan, Deuteronomy, yang secara keseluruhan dikenal sebagai 5 kitab Musa atau Pentateuch.